Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nauli Putri Pratami, NIM 20102040025, lokal Tadris Biologi 3A. Dengan dosen pengampu Bapak Hendra Lardiman, SSI MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai suksesi. Pertama, di sini ada pengertian suksesi. Suksesi adalah suatu proses suksesi, proses perubahan, berlangsung satu arah secara teratur yang terjadi pada suatu komunitas dalam jangka waktu tertentu hingga terbentuk komunitas baru yang berbeda dengan komunitas semula. Dengan perkataan lain, suksesi dapat diartikan sebagai perkembangan ekosistem tidak seimbang menuju ekosistem seimbang. Suksesi terjadi sebagai akibat modifikasi lingkungan fisik dan komunitas atau ekosistem. Akhir proses suksesi komunitas yaitu terbentuknya suatu bentuk komunitas klimaks. Berlangsung satu arah secara teratur yang terjadi pada suatu komunitas dalam jangka waktu tertentu hingga terbentuk komunitas baru yang berbeda dengan komunitas semula. Dengan perkataan lain, suksesi dapat diartikan sebagai perkembangan ekosistem tidak seimbang menuju ekosistem seimbang. Suksesi terjadi sebagai akibat modifikasi lingkungan fisik dalam komunitas atau ekosistem. Akhir proses suksesi komunitas yaitu terbentuknya suatu bentuk komunitas klimaks. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam suksesi. Suksesi primer. Suksesi primer adalah perkembangan vegetasi mulai dari habitat yang tidak bervegetasi serta mampu melewati tahapannya tanpa gangguan dari luar, sampai pada masyarakat yang sambil klimaks. Suksesi primer terjadi apabila masyarakat asal terganggu. Gangguan ini mengakibatkan hilangnya masyarakat asal tersebut secara total. Suksesi primer ini terbagi lagi menjadi dua jenis, yakni suksesi yang berawal dari habitat kering yang disebut suksesi kerak dan suksesi yang berawal dari daerah basah atau air tergenang yang disebut suksesi hidrak. Masing-masing jenis suksesi tersebut diawali dengan komunitas pioner yang mirip tanpa dibantu oleh adanya faktor iklim. Gangguan dari komunitas secara total bisa terjadi secara alami, misalnya lelusan gunung berapi, tanah longsor, endapan lumpur baru di muara sungai, dan endapan pasir di pantai. Bahkan ada pula gangguan yang berasal dari manusia seperti pembangunan batu bara dan timah. Pada habitat, gangguan dari komunitas secara total bisa terjadi secara alami, misalnya letusan gunung berapi, tanah longsor, endapan lumpur baru di muara sungai, dan endapan pasir di pantai. Bahkan ada pula gangguan yang berasal dari manusia seperti penembangan batu bara dan timah. Pada habitat yang baru ini akan berkembang suatu komunitas yang baru pula, yang disebabkan adanya biji, spora, dan benih yang masuk ke habitat sebelumnya tersebut dengan bantuan tidak langsung dari air, angin, bahkan manusia. Nah, selanjutnya ada lagi suksesi sekunder. Suksesi sekunder terjadi apabila suatu suksesi normal atau ekosistem alami terganggu atau dirusak. Kebakaran, peledangan, penebangan secara selektif,
pengembalan dan banjir adalah contoh kegiatan manusia yang menimbulkan gangguan tersebut. Suksesi sekunder terjadi jika suatu gangguan terhadap suatu komunitas tidak bersifat merusak total tempat komunitas tersebut sehingga masih terdapat kehidupan atau substrat seperti sebelumnya. Proses suksesi sekunder dimulai lagi dari tahap awal, tetapi tidak dari komunitas pionir. Gangguan yang menyebabkan terjadinya suksesi sekunder dapat berasal dari peristiwa alami atau akibat kegiatan manusia. Gangguan ini tidak sampai merusak total tempat tumbuh, sehingga dalam ekosistem tersebut substrat lama dan kehidupan masih ada. Gangguan alami misalnya angin topan, erosi, banjir, kebakaran, pohon besar yang tumbang, aktivitas vulkanik, dan kekeringan hutan. Gangguan yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Yang terakhir ada lagi proses terjadi suksesi. Yang pertama, perkembangan sifat substrat atau tanah yang progresif, misalnya terjadinya pertambahan kandungan bahan organik sejalan dengan perkembangan komunitas yang semakin kompleks dengan komposisi jenis yang lebih beraneka ragam daripada sebelumnya. Semakin kompleksnya struktur komunitas, peningkatan kepadatan dan tingginya tumbuhan, sehingga dalam komunitas terbentuk stratifikasi. Selanjutnya, peningkatan produktivitas sejalan dengan perkembangan komunitas dan perkembangan tanah. Peningkatan jumlah jenis sampai pada tahap tertentu dari suksesi. Nah, yang terakhir, proses terjadi suksesi. Yang pertama, perkembangan sifat substrat atau tanah yang progresif, misalnya terjadinya pertambahan kandungan bahan organik sejalan dengan perkembangan komunitas yang semakin kompleks dengan komposisi jenis yang lebih beraneka ragam daripada sebelumnya. Yang kedua, semakin kompleksnya struktur komunitas, peningkatan kepadatan dan tingginya tumbuhan sehingga dalam komunitas terbentuk stratifikasi. Dan yang ketiga, peningkatan produktivitas sejalan dengan perkembangan komunitas dan perkembangan tanah. Yang keempat, peningkatan jumlah jenis sampai pada tahap tertentu dari suksesi. Yang kelima, peningkatan pemanfaatan sumber daya lingkungan sesuai dengan peningkatan jumlah jenis. Yang keenam, perubahan iklim mikro sesuai dengan perubahan komposisi jenis, bentuk hidup atau life form, tumbuhan dan struktur komunitas. Dan yang terakhir, komunitas berkembang menjadi lebih kompleks. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.